Pewaris yang hilang. Pengembalian perusahaan. Tuan Muda. Kemana tujuan Anda setelah ini? Tanya Tuan Syam ketika mereka sudah berada di luar Villa Smith. Aku menduga ini tidak sesederhana yang Anda perkirakan, Tuan Syam. Bagaimanapun Robin berada di belakang layar. Kata Jerry tanpa menjawab pertanyaan Tuan Syam tadi. Lalu apa rencanamu? Tanya Draco. Mengerahkan kekuatan penuh. Jawab Jerry. Kekuatan penuh. Kata Draco tidak mengerti. Ayah. Panggil semua anak-anak Dragon Empire di Star Hill dan Country Home. Aku juga akan memanggil Tuan Barry, Ronald dan Austin. Setelah mereka tiba di Metro City, segera laporkan padaku. Acara peresmian ini berbau anyir darah. Pasti akan ada darah, kata Jerry. Menurut pemikiranku, tidak mungkin Fardy berani melakukan itu tepat pada hari peresmian yang dia buat sendiri. Kata Tuan Syam. Aku tidak takut kepada Fardy ini. Yang aku takutkan adalah Robin. Dia pasti akan memprovokasi. Ketika terjadi benturan antara pihak kita dan pihak Fardy, sudah pasti ini akan menjadi penyebab terjadinya peperangan. Kita tidak boleh lengah, kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Kali ini kita akan habis-habisan, kata Tuan Syam. Aku akan ke Villa William menemui Kenny dan kakek Malik. Setelah itu menghubungi Mer Briley, kata Jerry. Untuk apa Anda menghubungi pengacara pemegang kuasa hukum Future of Company milik Anda itu Tuan Muda? Tanya Tuan Syam sambil menatap keheranan. Menandatangani peralihan saham atas nama Kenny dan menandatangani pengembalian perusahaan kepada kakek Smith. Apa? Anda serius? Tanya Tuan Syam terkejut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diriku di pertemuan nanti. Apakah aku akan selamat, atau bisa saja aku terbunuh. Oleh karena itu, aku harus mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kata Jerry. Lalu, bagaimana jika Anda selamat? Apakah Anda akan membatalkan pengembalian aset, saham serta perusahaan? Tanya Tuan Syam. Tidak. Aku tidak akan membatalkan semuanya. Aku lelah menjadi boneka. Aku lelah dijadikan sebagai ujung tombak. Selama ini aku mencoba mengerti dan mengalah. Jika selamanya seperti ini, lalu siapa yang mau mengeriakan diriku, hatiku, perasaanku? Anda berdua lekas tarik semua anak buah yang berada di luar Metro City. Setelah itu aku akan memimpin pertemuan antara anak buah Anda dan anggota Dragon Empire. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir di bawah kepemimpinanku. Kata Jerry membuat Tuan Syam dan Draco saling pandang. Fikirkan sekali lagi Tuan Muda. Kata Tuan Syam. Dari miskin kembali ke miskin. Tidak mengapa hidup sederhana asalkan hati bahagia. Kata Jerry lalu menarik tangan Clara untuk memasuki mobil. Aku tidak perlu dikawal dan tidak butuh pengawal. Kalian kembali ke markas di Classic Villa. Sore menjelang malam nanti aku akan berada di sana. Kata Jerry. Dia berkata begitu karena puluhan pengawal yang tadi mengawal dirinya ke Villa Smith ini ingin mengikutinya. Kami mendengarkan Anda Tuan Muda. Kata mereka serentak lalu berdiri di belakang Draco. Kemana kita Kak? Tanya Clara begitu mereka berdua berada di dalam mobil. Menemui kakek Malik dan sepupuku Kenny di Villa William. Kita harus bergerak cepat sebelum orang tua itu kembali. Kata Jerry lalu memacu mobilnya seperti dikejar setan meninggalkan bagian selatan bukit Metro itu.
Mobil Lamborghini Sian berhenti tepat di halaman Villa William. Tanpa banyak basa-basi lagi, Jerry dan Clara langsung berjalan menuju halaman belakang villa itu tanpa menggubris ucapan selamat datang dari para pengawal yang berbaris di depannya. Sesampainya dia di halaman belakang, dia melihat seorang lelaki sebaya dengan Arslan sedang terlatih-tatih belajar berjalan di bawah bimbingan seorang lelaki yang sudah sangat tua namun terlihat sangat kokoh itu. Saya datang mengunjungi Anda kakek Malik, dan sepupuku Kenny, kata Jerry sambil membungkuk di hadapan orang tua yang adalah kakek Malik itu. Kakek, kata Clara lalu menghambur memeluk lelaki tua itu. Hanya itu yang keluar dari mulut kakek Malik. Kau akhirnya mengunjungiku Jerry, kata Kenny menyapa dengan senyum mengembang di bibirnya. Bagaimana keadaanmu sepupu? Apakah sudah membaik? Tanya Jerry. Aku bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada kakek Malik. Berkat bantuan beliau, aku kini sudah membaik hari demi hari, kata Kenny. Syukurlah jika begitu. Kau harus semangat untuk bisa hidup normal seperti dulu. Ini karena kelak beban di pundakmu akan semakin berat, kata Jerry. Apa maksudnya dari perkataanmu ini sepupu? Tanya Kenny. Untuk menghilangkan rasa heran di hati Kenny, Jerry pun akhirnya menceritakan tentang undangan yang dikirim oleh Fardi di Megaton dan semua konsekuensinya jika dia menerima undangan itu. Kau menerima undangan itu Jerry? Tanya Kenny. Sebagai seorang lelaki, mengapa aku menolak? Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan di negara ini. Sepupuku, aku telah menghubungi Mer Braille dan akan memindahkan kepemilikan saham sebanyak 70% atas namaku kepadamu. Mulai hari ini, kau akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan William Group. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat kembali ke Metro City atau hanya mayatku saja yang kembali. Kau harus berjanji kepadaku untuk menjaga kakek kita, Paman Jackson dan William Group dengan nyawamu seperti yang aku lakukan selama ini, kata Jerry. Kau, apa yang kau ucapkan Jerry? Tanya Kenny dengan mata berair. Jangan membantah. Ini perintah, kata Jerry dengan tegas. Kenny baru ingin membuka mulut tapi batal karena dari arah depan tampak seorang lelaki berusia sekitar 40-an berjalan menghampiri mereka sambil menenteng sebuah koper hitam. Selamat sore Tuan Muda Jerry dan Tuan Muda Kenny, kata lelaki yang baru tiba itu. Tak lupa juga dia membungkuk hormat kepada kakek Malik. Selamat sore juga Mr. Braille. Apakah Anda membawa semua dokumen penting perusahaan? Tanya Jerry. Sesuai dengan permintaan Anda Tuan Muda, jawab Mer Braille. Bagus. Setelah pertemuanku di Megaton selesai, kau bisa menggelar konferensi pers yang menyatakan tentang pengalihan 70% saham perusahaan William Group dari Jerry William kepada Kenny William dan aku akan menandatangani surat serah lalu Kenny akan menandatangani penerimaan 70% saham tersebut. Kata Jerry mempersilahkan Mer Braille untuk duduk dan membentangkan surat-surat penting terkait kepemilikan 70% saham William Group yang saat ini masih dikuasainya. Kemari Kenny. Kau tanda tangani di sini setelah itu aku akan menandatangani di sini. Kata Jerry memerintahkan sepupunya itu untuk membubuhkan tanda tangan. Jangan gila sepupuku. Apa kau sudah tidak waras? Tanya Kenny sambil terlatih-tatih berjalan. Cepatlah. Atau kau ingin aku menghibahkan seluruh aset keluarga William ini ke panti asuhan atau yayasan sosial lainnya? Jika kau tidak mau,
Aku akan melakukan seperti yang aku katakan tadi. Kata Jerry mulai tidak sabaran. Saat ini yang ditakutkan oleh Jerry adalah kembalinya kakek William ke villa itu. Jika demikian, maka dia tidak akan bisa terlepas dari kungkungan orang tua itu dan selamanya dia akan menjadi boneka mainan kedua orang tua itu. Tidak ada pilihan bagi Kenny selain juga ketakutan melihat Jerry sudah mulai marah. Dengan tangan bergetar, akhirnya dia bersedia juga membubuhkan tanda tangannya di kertas dokumen kepemilikan saham itu. Setelah Kenny selesai, kini giliran Jerry yang membubuhkan tanda tangannya. Begitu proses serah terima yang disaksikan oleh kakek Malik, Mer Briley dan Clara itu selesai, terlihat Jerry menarik nafas lega. Satu batu besar telah terangkat dari pundakku, kata Jerry dengan senyum mengembang di bibirnya. Mer Briley, sekarang keluarkan surat penting lainnya tentang kepemilikan 100% saham milik Smith Group, kata Jerry. Tidak mau mengulangi kesalahan seperti Kenny yang berakibat kemarahan dari Jerry, tanpa basa-basi, Mer Briley akhirnya mengeluarkan surat yang berisi tentang pengembalian 100% saham milik Smith Group lalu menandatangani surat tersebut. Tolong Anda merekam pernyataan dariku. Mungkin ini akan sangat berguna ketika konferensi pers akan digelar beberapa hari lagi, kata Jerry. Baik Tuan Muda, kata Mer Briley lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengarahkan kamera untuk merekam video pernyataan dari Jerry. Saya yang bernama Jerry William, anak kepada pasangan Wilson William dan Elena Smith tanpa ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun dan dengan sesadar-sadarnya dalam video ini menyatakan bahwa saya selaku pemilik perusahaan Future of Company membubarkan perusahaan. Dan dengan ini saya mengembalikan 70% saham yang saya miliki atas anak perusahaan William Group kepada Kenny William dan mengembalikan perusahaan milik kakek saya sebelah ibu yaitu Leon Smith bernama Smith Group kepada pemilik asli dan dengan ini perusahaan Future of Company resmi dibubarkan setelah video ini dirilis ke publik. Beginilah isi pernyataan dari saya yang saya keluarkan tanpa tekanan, paksaan dan pernyataan ini saya keluarkan atas dasar kesadaran yang sesadar-sadarnya. Hormat saya, Jerry William. Setelah acara penyerahan 70% saham itu selesai tanpa ada rapat dari Dewan Direksi, Jerry pun menyalami Mer Briley, mencium tangan kakek Malik dan memeluk Kenny dengan penuh keharuan. Jaga keluarga kita melebihi nyawamu sendiri, bisik Jerry ke telinga Kenny. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan mobil Aston Martin pemberian kakek William. Lumayan bisa kau gunakan nanti, kata Jerry sebelum berlalu meninggalkan villa itu bersama Clara. Seperti mimpi, Kenny dan yang lainnya hanya melongo saja. Terlebih lagi Kenny. Dia sampai tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Singkat, tepat dan padat. Begitulah cara Jerry melakukan pekerjaan. Episode sebelumnya. Rencana telah ditetapkan. Episode berikutnya. Pengangkatan Jerry sebagai ketua. Pewaris yang hilang. Pengangkatan Jerry sebagai ketua. Tuan Muda, Tuan Barry, Ronald, Austin dan Jeff sudah tiba di Classic Villa bersama hampir 500 orang dari anak buah mereka yang berada di Star Hill dan Country Home juga telah tiba. Tampak seorang pemuda sedang mendengarkan isi dari pesan suara yang dia terima dari Tuan Syam. Sudah saatnya melepaskan segalanya. Tanpa penyesalan, tanpa luka, tanpa duka, bebas melayang jauh sejauh mata memandang.
Tanpa beban dan terbang sesuka hati tanpa ada yang membelenggu. Suruh mereka menunggu di sana. Aku akan segera tiba. Kata pemuda itu membalas pesan yang datang dari Tuan Syam. Setelah mengemas barang-barang yang dia ambil dari rumah Draco beberapa hari yang lalu dan menyisakan satu setel untuk dia pakai, pemuda itu pun melepas pakaian mahal yang dia kenakan kemudian mengganti dengan baju t-shirt biasa dan celana yang sudah sedikit pudar warnanya. Selesai merapikan ruangan pribadinya di Hotel Mutiara itu dan menggantungkan semua pakaian yang dia peroleh dari kedua kakeknya termasuk jam tangan mewah, sepatu mahal, kacamata bermerek, dan lain sebagainya, dia pun menatap sayu ke arah ruangan itu. Ini adalah terakhir kali aku berada di sini sebelum besok aku berangkat ke Megaton. Semoga Kenny bisa mengemban tugas untuk memajukan perusahaan menuju tempat yang semestinya. Maaf karena aku yang tidak bisa diatur ini. Kata pemuda itu lalu segera menekan satu tombol di meja dan berkata, "Buka pintu lift khusus. Aku akan keluar." Kemudian dia berjalan ringan menuju ke arah mobil Lamborghini Sian miliknya yang dia dapat dari pemberian para pengusaha ketika pertemuan di 3 negara sebagai hadiah atas kesepakatan kerja sama mereka. Villa klasik. Villa klasik ini adalah hadiah dari Wilson kepada Draco ketika mereka masih muda dulu. Sebenarnya Draco ingin menempati villa ini setelah bertemu kembali dengan istri dan anaknya yang telah lama berpisah. Namun karena istrinya tidak sanggup dengan kenangan masa lalu, maka Draco akhirnya membeli rumah di perumahan menengah ke atas Metro City untuk dijadikan tempat tinggal mereka dan villa klasik tetap menjadi markas besar bagi Dragon Empire. Saat ini di halaman villa itu telah berkumpul lebih dari 2.000 orang berpakaian seragam serba hitam. Hanya yang membedakan di antara mereka adalah, sebagian besar lelaki berpakaian serba hitam itu memiliki gambar seekor naga di bagian dadanya. Inilah perbedaan antara anak buah Tuan Syam dan anak buah Draco. Dari ujung jalan kini tampak sebuah mobil super sport Lamborghini Sian berwarna putih meluncur dengan kecepatan sedang mengarah ke arah villa itu. Semua orang yang berada di villa itu saat ini segera membentuk barisan rapi bagi menyambut tuan muda mereka yang akan datang itu. Tidak sampai 1 menit akhirnya mobil itu benar-benar telah tiba dan langsung berhenti tepat di tengah-tengah barisan orang-orang berpakaian serba hitam itu. Kini tampak seorang pemuda memakai baju kaos yang usang serta celana yang sudah memudar warnanya keluar dari dalam mobil tersebut dan disambut dengan tatapan heran dari semua yang ada di tempat itu termasuk Tuan Syam, Tuan Barry, Ronald, Draco, Austin, Jeff serta Regan. "Ada apa kalian seperti melihat hantu?" tanya pemuda itu. "Tuan muda, Anda. Ada apa Tuan Barry? Ada yang salah?" tanya pemuda itu. "Jerry, mengapa kau berpenampilan seperti ini? Apakah benar? Aku telah menandatangani surat pengembalian perusahaan dan 70% saham di William Group. Setelah semua ini berakhir, aku akan mengundurkan diri dan akan pergi meninggalkan Metro City ini bersama dengan Clara. Tentunya setelah ayah merestui aku dan Clara menikah," kata Jerry. "Benar-benar gila. Lalu siapa yang akan menjalankan roda perusahaan?" tanya Draco. "Ada Tuan Barry, Paman Ronald, Paman Austin untuk Smith Group. Lalu ada Kenny sebagai pewaris keluarga William," jawab Jerry. "Apakah Tuan muda sudah memikirkan segalanya?" tanya Tuan Syam. "Sudah," jawab Jerry singkat.
Mengapa terlalu terburu-buru Tuan Muda? Mengapa Anda tidak memikirkan? Jika tidak ada yang memikirkan tentang perasaanku, lalu apa artinya aku memikirkan perusahaan? 22 tahun aku sudah terbiasa miskin. Apakah hanya karena setahun menjadi orang kaya akan merubah karakterku? Apakah kalian juga sama seperti kedua kakekku yang hanya taunya perusahaan, keuntungan, koneksi dan bla bla bla? Sialan kalian semuanya. Bentak Jerry membuat semua yang ada di tempat itu spontan menunduk. Jangan berlama-lama. Aku akan memimpin pertemuan ini. Jika tidak ada yang mau mendengar kata-kata dan perintah dariku, itu lebih baik agar semakin cepat aku menyingkir dari Metro City ini dan lepas tangan. Apakah perusahaan akan runtuh digerogoti musuh atau bersama denganku membasmi musuh yang sangat berbahaya bagi Smith Group, William Group, Dragon Empire dan Anda sendiri Tuan Sham? Kata Jerry dengan sangat keras. Silahkan Jerry. Kau pimpin rapat ini. Aku akan mendukung apapun keputusan yang akan kau ambil nanti. Kata Draco. Baik. Mari kita ke dalam. Ajak Jerry lalu mereka pun segera mengikuti Jerry yang telah maju duluan memasuki villa klasik tersebut. Semuanya harap menempati posisi kalian masing-masing. Dengarkan semua yang akan aku sampaikan karena aku tidak akan mengulangi perkataanku sampai 2 kali. Kata Jerry berdiri di depan meja tepat di dekat kursi ketua. Benar-benar terlihat aura pembunuh, aura kekerasan dan haus darah dari tatapan itu. Hilang sudah Jerry William yang dulu lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Selamat sore menjelang malam semua yang hadir di ruangan ini. Tuan Sham, Ayah Angkat, Tuan Barry, Paman Ronald dan semuanya tanpa terkecuali. Kata Jerry memulai pertemuan itu. Selamat sore Tuan Muda. Kata mereka serentak membuat langit-langit ruangan itu seperti akan runtuh karena gema suara mereka yang hadir dengan jumlah yang banyak itu. Ada satu informasi terbaru yang aku dapat dari Jessica dan Jimmy yang mengatakan kepadaku bahwa Robin telah mengatur orang-orangnya termasuk Simon dan Evander untuk mengadu domba antara kita dan Fardi. Mereka merencanakan akan melakukan kekacauan terhadap pihak kita agar kita membalas tindakan mereka. Jika kita membalas, sudah pasti orang-orang Fardi akan menentang kita karena orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Robin adalah orang-orang yang juga adalah bekas anak buah Ramendra. Jika kita tidak melawan, maka sudah pasti kita akan babak belur dalam pertemuan itu nanti. Jadi, cara satu-satunya adalah melawan dengan kekuatan penuh. Pertemuan di acara peresmian Hotel Mega itu hanya berharap 2 hari lagi dari sekarang. Yang harus kalian lakukan adalah, menyusup secepatnya ke dalam hotel itu. Untuk anak-anak Dragon Empire, kalian harus bersiap-siap di kawasan sekitar hotel. Mulai besok pagi kalian harus sudah menyebar di segala penjuru sekitar Hotel Mega sebelum acara itu dimulai. Apakah ada yang tidak paham? Tanya Jerry. Kami sudah mengerti Tuan Muda. Kata mereka. Bagus. Ingat. Ketika peperangan pecah, tidak ada seorang pun yang aku izinkan untuk membunuh Robin. Nyawa bangsat itu adalah milikku. Apa kalian mengerti? Kami mendengar perintah Anda Tuan Muda. Mantap. Untuk strategi lebih rinci lagi, kalian bisa mengikuti saran dari Tuan Sham dan Ayah Angkatku Draco. Segera lakukan sesuai perintah dan jangan lupa untuk terus saling berhubungan. Aku akan membagi-bagi tugas kepada kalian semua. Paman Jeff. Saya Tuan Muda.
Anda bawa 200 orang dan bersiap siaga di sisi kiri Hotel Mega. Paman Regan. Siap Tuan Muda. Anda bawa sekitar 200 orang dan bersiap sedia di sisi kanan Hotel Mega. Saya laksanakan Tuan Muda. Paman Ronald dan Paman Austin. Kami Tuan Muda. Bawa orang-orang dari Star Hill dan Country Home untuk bersiap sedia di sepanjang jalan antara Megatown Hill Street. Siap Tuan Muda. Hooray! Saya Tuan Muda. Bawa 25 anak buahmu memasuki Hotel Mega. Kalian bisa menyamar sebagai apa saja yang kalian suka. Dimengerti? Kata Harry. Black. Saya Tuan Muda. Pimpin 500 orang untuk bersiaga di sekitar gang-gang, dan lorong-lorong di sekitar Hotel Mega. Begitu ada tanda bahwa peperangan akan pecah, keluar dan babat mereka yang melarikan diri. Siap laksanakan. Tuan Syam. Saya Tuan Muda. Gunakan koneksi yang Anda miliki untuk memperlambat kehadiran pihak petugas keamanan. Aku tidak ingin terjadi bentrok antara kita dengan pihak kepolisian Megatown. Baik Tuan Muda. Sisa dari kalian berada dalam komando ayah angkatku, Draco. Ingat, jika ada yang membocorkan tentang rencana ini, tidak ada lagi Jerry William yang toleransi, belas kasih, dan penuh timbang rasa. Yang ada, Jerry William yang akan memotong lidah kalian untuk makanan anjing tak bertuan. Kata Jerry memberi ancaman keras. Satu lagi dan ini yang terakhir. Tuan Barry, Paman Ronald, dan Anda Paman Austin. Setelah misi ini selesai, aku akan membubarkan perusahaan Future of Company dan akan mengasingkan diri mencari ketenangan. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Anda akan diawasi oleh anak-anak buah Tuan Syam. Jika kalian membocorkan tentang masalah ini kepada kakekku sebelum hari H tiba, mohon maafkan keponakanmu ini jika keponakanmu ini terpaksa membunuh kalian. Semuanya silahkan bubar dan besok, segera berangkat secara terpisah ke Megatown. Kata Jerry lalu turun dari kursi ketua. Tetap di sana Jerry. Kata Draco melarang Jerry untuk turun. Silahkan Anda tetap duduk Tuan Muda. Jika Anda memiliki keputusan, maka kami juga memiliki keputusan juga. Kata Tuan Syam. Apa maksudnya ini? Tanya Jerry tidak mengerti. Sebelum bersuara, Draco mengeluarkan sebuah lencana terbuat dari batu giok berwarna biru berbentuk naga menyemburkan api lalu berkata. Ini adalah lambang kepemimpinan Dragon Empire. Dimanapun kau berada, ketika kau menunjukkan lambang kepemimpinan ini, semua orang-orang baik itu mantan atau yang masih aktif di dalam organisasi akan menuruti kata-katamu. Mulai sekarang, kau adalah ketua dari Dragon Empire. Kata Draco sambil menyerahkan batu giok berbentuk naga itu ke tangan Jerry. Hidup ketua! Hidup ketua! Hidup ketua! Kata mereka bersamaan. Ini. Apa maksudnya ini ayah? Aku ingin mengasingkan diri. Bagaimana aku bisa menjadi kedua Dragon Empire? Kata Jerry dengan tak habis mengerti. Kau tenang saja. Masih ada aku, Regan dan Jeff yang akan mengurus semuanya di sini. Kau pergilah. Jangan menolak karena suatu saat kau akan sangat membutuhkan sebuah kekuatan besar. Kau dilahirkan memang untuk sebuah kekuasaan. Jadilah raja segala raja di dunia hitam dan bisnis. Aku tidak bisa meramal. Tapi jalan hidupmu akan penuh rintangan. Tanpa kekuasaan,
Kau akan mati di tangan orang-orang yang tidak menyukaimu sebagai kematian yang sia-sia dan kau akan menjadi seorang lelaki yang gagal. Kata Draco. Tuan Muda. Aku juga menyerahkan tampuk kepemimpinan Tiger Sham kepadamu. Mulai saat ini kaulah ketua kami. Kau bebas pergi kemana saja. Setelah puas dalam pengembaraanmu, kembalilah dan kami akan menyambutmu. Aku sudah merasa terlalu tua untuk urusan dunia gelap seperti ini. Saatnya yang muda yang memimpin. Kata Tuan Sham. Waduh. Satu masalah lagi ini. Kata Jerry. Harry. Black. Kami ketua. Apa kau ingin menjadi ketua? Tanya Jerry. Mendengar ini, Harry langsung menjatuhkan diri dan tertunduk. Demi apapun, aku tidak berani. Kata Harry. Bagaimana denganmu Black? Tanya Jerry. Hidup mati Black hanya untuk ketua. Kata Black. Aku terjebak. Sepertinya aku tidak bisa lari dari urusan ini. Baiklah. Dengarkan kata-kataku. Kata Jerry sambil mengangkat kedua simbol kepemimpinan itu. Siap ketua. Kami mendengarkan perintah. Kata mereka bersamaan. Selama aku tidak ada, aku mengangkat Harry dan Black sebagai tangan kananku di dalam organisasi Tiger Fire ini. Dan mengangkat Arslan dan Rico sebagai pembantu ayah angkat di Dragon Empire. Apakah ada bantahan? Tanya Jerry. Menurut perintah. Menurut perintah. Menurut perintah. Kata mereka bersamaan. Setelah ini, pecahkan kekuatan menjadi dua. Bagi Dragon Empire, kuasai Star Hill dan Hill Street dan luaskan jangkauan sampai ke Megaton. Untuk Tiger Fire, kuasai Metro City, Country Home dan New Village. Apakah kalian bisa? Tanya Jerry. 100% bisa ketua. Kata mereka. Bagus. Mulai saat ini, kita adalah saudara. Mari kita lakukan upacara pengangkatan sumpah setia. Kata Jerry lalu berjalan di tengah-tengah ribuan orang-orang penguasa dunia kegelapan tersebut. Begitu Jerry tiba di tengah-tengah mereka, beberapa orang mulai mengangkat tubuh Jerry di pundak mereka lalu mengarak tubuh itu keluar villa untuk melakukan upacara taat setia sebagai anak buah kepada tuannya. Episode sebelumnya. Pengembalian perusahaan. Episode berikutnya. Menjual mobil kepada Ivan. Pewaris yang hilang. Menjual mobil kepada Ivan. Rumah sakit Metro. Pagi-pagi sekali Jerry dan keempat sahabatnya kembali mengunjungi Ivan di rumah sakit. Menurut perkiraan mereka, siang ini Ivan sudah boleh keluar dari rumah sakit setelah beberapa hari menerima perawatan. Ketika mereka berenam telah berkumpul, Jerry segera mengatakan kepada Ivan bahwa kakeknya yaitu Tuan Besar Aaron Patrick saat ini berada dalam keadaan baik-baik saja di Villa Smith. Terima kasih Jerry, karena kau telah banyak membantuku dalam berbagai hal. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Biarlah Tuhan saja yang membalasnya. Kata Ivan. Amin. Aku juga tidak berharap balasan darimu Van. Ini semua murni dari seorang sahabat kepada sahabat. Kata Jerry. Lalu apa rencanamu selanjutnya Jerry? Apakah kau akan segera kembali ke Star Hill? Tanya Ivan. Jerry hanya menggeleng menjawab pertanyaan Ivan ini lalu berkata. Van, ayahmu kembali berulah. Kali ini dia ingin menjebak aku, Daniel dan Ryan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan yang dia dapat dari Fardi yang mengundang kami ke acara peresmian Hotel Mega di Megaton. Lalu Jerry menceritakan segalanya kepada Ivan tentang niat jahatnya itu.
Tidak lupa juga Jerry mengatakan bahwa seluruh informasi yang dia dapat ini adalah dari sepasang warga negara asing yaitu Jessica dan Jimmy. Berikut kisah bagaimana Jerry menundukkan pasangan kakak adik itu. Ayahku benar-benar sudah melampaui batas. Aku tidak akan melarangmu lagi Jerry. Aku malah berharap agar kau bisa mengakhiri sepak terjangnya. Jika dia terus begini, maka lambat laun kakek dan aku pasti akan dibunuh juga olehnya. Kau tidak perlu lagi menjaga perasaanku. Aku yakin kakek juga mungkin berpikiran sama denganku. Kata Ivan. Kau jangan menyalahkan aku Van. Aku telah banyak memberi kesempatan kepada ayahmu. Tapi dia tidak pernah mempergunakan kesempatan yang aku berikan untuk benar-benar bertaubat. Kata Jerry. Tidak. Sama sekali tidak. Memang itu adalah jalan yang dia pilih. Tidak akan pernah berubah. Jika kau menembaknya, katakan berapa jumlah peluru yang kau keluarkan dan berapa harga peluru itu satu butir. Maka aku akan mengganti rugi harga tiap peluru yang kau keluarkan untuk mengakhiri kesesatan ayahku itu. Kata Ivan. Sudah Van. Sebaiknya kita bahas yang lain saja. Apakah kau akan pergi bersama kami besok ke Megatown? Tanya Jerry. Aku tidak memiliki kartu undangan untuk menghadiri acara itu. Bagaimana aku bisa ikut bersama denganmu? Kata Ivan sambil memperhatikan Jerry. Jerry, mengapa kau berpenampilan seperti ini? Tanya Ivan dengan keheranan yang luar biasa. Van, kakekku tidak merestui hubunganku dengan Clara. Mereka masih ingin menjodohkanku dengan gadis pilihan mereka. Oleh karena itu, aku secara diam-diam melalui Merbraille telah mengembalikan seluruh hak kepemilikan perusahaan kepada mereka dan ketika sudah masanya, aku akan pergi membawa diri bersama Clara menjauh dari kota ini. Kata Jerry. Kau serius Jerry? Tanya Ivan. Aku bertanya kepadamu Van. Bagaimana jika hubunganmu dengan Lorna tidak direstui? Tanya Jerry ingin mengetahui bagaimana perasaan sahabatnya itu andai hubungan mereka mendapat tentangan dari keluarga. Maafkan aku Jerry. Aku tidak bisa menyelami perasaanmu. Dalam hal ini, aku jauh lebih beruntung dibandingkan dengan dirimu. Bagaimanapun, aku dan Lorna itu setara. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Walker jauh lebih stabil dibandingkan dengan keluarga Patrickku. Kata Ivan. Tapi itu bukan jawaban dari pertanyaanku tadi Van. Kata Jerry lagi. Jawabannya adalah, lari. Aku akan membawa Lorna untuk melarikan diri dan menikah diam-diam. Mungkin kami akan kembali setelah memiliki anak. Kata Ivan. Kau tahu kalau aku sangat mencintai Clara. Aku berhutang banyak kepada gadis itu. Dari kecil aku dibesarkan serta dididik oleh ayahnya. Setelah mewarisi kekayaan milik kakekku, aku mengalami musibah. Kau tahu sendiri kan bahwa aku hampir mati. Jangankan aku yang menerima pukulan bertubi-tubi dari orang-orang suruhan ayahmu dan Ramendra. David dan Kevin saja bisa koma hampir 7 bulan. Dan Dewi penyelamatku itu adalah Clara. Bagaimana bisa kakekku membelakangi hal ini? Melupakan begitu saja jasa-jasa orang lain demi sebuah keagungan yang konon harus bisa aku capai. Omong kosong. Kata Jerry. Mereka adalah kakekku. Tapi mereka tidak pernah bisa menyelami perasaanku. Mereka memaksa aku secara halus untuk mengikuti apa saja yang mereka inginkan. Iya, sebagai cucu yang patuh, aku tetap harus menuruti kemana arah ujung telunjuk mereka menunjuk.
Tapi dalam hal yang satu ini, aku terpaksa membangkang. Kata Jerry lagi. Lalu apa yang kau miliki saat ini, Jerry? Tanya Ivan. Mendadak terbersit rasa kasihan di hatinya melihat sahabatnya ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Saat ini yang aku miliki hanya Clara. Selain itu, aku telah mengembalikan seluruh yang pernah mereka beri kepadaku. Oh ya, aku lupa. Aku masih memiliki mobil Lamborghini Sian. Itu bukan pemberian dari kakekku. Itu adalah hadiah dari rekan bisnisku. Oh ya Van. Andai mobil itu aku jual, kira-kira bisa laku berapa? Tanya Jerry. Aku tidak tahu secara pastinya. Tapi jika kau mau, aku akan memberimu 5 juta dan aku akan menyimpan mobilmu itu sebagai kenang-kenangan. Suatu saat jika kau mau, kau boleh mengambilnya kembali tanpa mengembalikan uangku. Kau tentu tidak mau jika aku memberimu uang secara cuma-cuma, bukan? Nah, hanya itu saja cara yang aku miliki untuk membantumu. Dengan uang itu, kau bisa memulai usaha. Kata Ivan. Baiklah. Terima kasih Van. Aku akan meninggalkan mobil itu di sini agar kau bisa kembali ke villa. Oh, kau tidak boleh kembali ke villa Patrick. Iya, kau boleh menggunakan mobil itu ke villa Smith. Tapi kau tidak boleh memberitahu bahwa aku telah menjualnya kepadamu. Jika mereka tahu, sudah pasti mereka akan curiga. Kata Jerry. Tenang saja Jerry. Aku tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang ini. Hanya kita berenam saja yang tahu. Kata Ivan. Aku harap kalian semua yang ada di sini menghormati keputusanku dan sebisa mungkin tidak membocorkan rahasia ini. Tiba waktunya mereka harus menyadari bahwa tidak semua yang mereka inginkan bisa tercapai. Salah satu harus mengalah dan caraku mengalah adalah dengan mengembalikan perusahaan kepada pemiliknya. Kata Jerry. Lalu, kemana kau akan pergi Jerry? Tanya Daniel dengan mata berair. Tidak pernah dia membayangkan akan berpisah dengan cara seperti ini. Kemana saja Clara mau. Mungkin aku akan bertani, berternak atau mencari ikan di sungai. Hidup tenang di sebuah desa yang sejuk dan tentram bersama orang yang aku cintai. Memiliki banyak anak dan cucu. Kami akan menua bersama lalu maut memisahkan kami. Apakah menurutmu itu tidak menyenangkan? Tanya Jerry. Aku tidak yakin Jerry. Dengarkan kata-kataku yang jarang meleset ini. Paling lama 5 tahun. Kau pasti akan keluar dari sarangmu. Jika bukan kau yang mencari musuh, maka musuh yang mencarimu. Kau tidak dilahirkan sebagai petani atau berternak. Kau terlahir sebagai penguasa. Kau pasti akan meninggalkan sarangmu. Ingatlah kata-kataku ini. Kata Ryan. Doakan yang terbaik untukku. Kalian adalah sahabatku ketika aku susah dan senang. Di saat miskin dan kaya lalu miskin lagi. Aku berharap agar kalian mengingatku dalam doa kalian. Kata Jerry. Bicara apa kau Jerry? Kau adalah sahabat kami di dunia ini. Aku bahkan ingin terus bersahabat denganmu sampai ke surga. Doa kami pasti tetap untuk dirimu. Semoga kau selalu bahagia menjalani hari-harimu bersama orang yang kau cintai dan mencintaimu. Kata Rico. Terima kasih sahabat. Ayo siap-siap. Kau harus menemui dokter untuk segera meninggalkan rutan ini. Ini kunci mobilnya dan surat-surat kendaraan itu berada di bagasi. Aku pergi dulu. Kata Jerry sambil memeluk Ivan dan yang lainnya. Kemana kau akan pergi Jerry? Tanya Daniel.
Tidak tahu. Mungkin aku akan kembali ke rumah ayah angkatku atau pergi ke villa klasik. Jawab Jerry. Aku akan mengantarmu. Kata Arslan. Tidak perlu Kak. Aku masih ada beberapa dolar untuk ongkos taksi. Kata Jerry. Aku akan mentransfer uangmu setelah keluar dari rumah sakit ini. Katakan berapa nomor rekeningmu. Kata Ivan. Nanti aku kirim melalui pesan. Kata Jerry lalu segera keluar dari ruangan itu meninggalkan mereka dengan tatapan kosong. Episode sebelumnya. Pengangkatan Jerry sebagai ketua. Episode berikutnya. Dendam Tuan Abraham. Pewaris yang hilang. Dendam Tuan Abraham. Pagi itu di Megaton banyak berdatangan orang-orang dari berbagai daerah. Tidak seperti biasa para orang-orang tak dikenal berduyun-duyun datang ke kota itu. Namun kali ini para masyarakat di kota itu tidak merasa terlalu heran. Ini mungkin ada hubungannya dengan acara peresmian Hotel Mega yang kurang dari 12 jam lagi akan berlangsung satu acara megah di sana. Begitu juga dengan orang-orang dari Dragon Empire dan Tiger Fire. Mereka juga berbondong-bondong mendatangi kota tersebut dari berbagai arah dan secara perorangan. Ada yang langsung ke Megaton dari Metro City. Ada juga yang sengaja memutar mengambil jalan seolah-olah mereka datang dari Hill Street agar tidak terlalu mencolok. Sementara itu di Megaton sekitar beberapa kilometer dari lokasi proyek bangkrut milik Robin yang dimenangi oleh Daniel dalam pelelangan beberapa waktu yang lalu, tepat-tepatnya di salah satu rumah di kawasan perumahan rakyat Megaton, tampak seorang lelaki dan seorang wanita setengah baya dengan mata sembab memandangi foto seorang gadis cantik. Mereka adalah Tuan Abraham dan Nyonya Abraham. Tidak terasa sudah 1 tahun putri kita meninggalkan kita ya Bu. Kata Tuan Abraham. Benar Pak. Sudah setahun ini putri kita meninggalkan kita. Menyedihkan sekali. Meninggal dalam usia muda. Padahal masa depannya MC panjang dan sangat cerah. Kata wanita setengah baya itu sambil menangis. Ini semua salahmu Pak. Kau yang mendorong anak kita untuk pergi ke Metro City menemui Robin. Kau gelap mata karena diiming-imingi uang oleh Hayden. Akhirnya apa? Anak kita harus pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Maafkan aku Bu. Aku tidak menyangka akan begini kejadiannya. Maaf. 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 Hanya itu yang selalu kau katakan. Aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui dan merawat dari bayi sampai berusia 22 tahun. Tapi apa? Kau yang telah membunuh putri kita. Kata wanita itu histeris. Aku yakin bahwa kematian putri kita bukan kecelakaan. Tapi suatu kesengajaan. Robinlah yang membunuh putri kita. Tidak mungkin jembatan lebar seperti itu bisa membuat kecelakaan dan mobilnya terbakar lalu jatuh ke dalam air sementara besi penghalang di jembatan itu tidak rusak sama sekali. Itu pasti kesengajaan. Kata wanita itu lagi. Aku sadar Bu. Tapi apalah daya kita. Robin itu bukan lawan kita Bu. Kata Tuan Abraham. Aku berdoa siang dan malam semoga suatu hari Robin ini akan mati di depan mata kepalaku sendiri. Jika tidak, arwah Via putriku tidak akan tenang di sana. Lihat saja. Robin bahkan tidak melirikmu lagi. Kau menjadi pengangguran sekarang. Kata Nyonya Abraham. Berdoalah. Semoga ada kekuatan yang bisa mengakhiri nyawa Robin ini untuk membalaskan nyawa anak kita, Via.
Aku sudah menyuruhmu untuk mengadukan semua itu kepada pacar Via yaitu Jerry William. Tapi kau selalu menolak. Dia memiliki kekuatan untuk membalas Robin. Mustahil dia tidak akan menuntut balas jika dia mengetahui bahwa Robin lah yang membunuh Via. Kata wanita setengah baya itu sambil menumpahkan kekesalan yang mengganjal hatinya. Bagaimana mungkin aku punya muka meminta Jerry untuk menuntut balas atas kematian Via sementara Via mengkhianati dirinya? Apa jawabku jika Jerry bertanya mengapa Robin sampai membunuhnya padahal Robin kenal pun tidak dengan Via? Apakah aku dengan tidak tahu malu mengakui bahwa Via dibunuh oleh Robin setelah putri kita menjual identitas pemuda itu kepada Robin dengan imbalan $1 juta? Begitu. Di mana otakmu? Kata Tuan Abraham meradang. Huhuhu. Malang sekali nasibmu putriku. Tidak ada yang mau menuntut balas atas kematianmu. Kata Nyonya Abraham sambil menangis. Sudahlah Bu. Berputar roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Suatu saat Robin akan berada di titik terendah dalam hidupnya dan akan banyak yang akan mengincar dirinya. Kata Tuan Abraham sambil memeluk istrinya. Sementara itu di Villa Klasik, Jerry baru saja memberikan instruksi terakhir kepada sisa anak buahnya yang berada di villa tua itu. Ketua, apakah Anda telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadiri acara di Megatahun itu? Tanya salah seorang anak Dragon Empire. Saya melihat pakaian yang Anda kenakan sangat usang. Sebelumnya saya minta maaf. Jika boleh jujur, tukang parkir pun bisa dikatakan lebih baik daripada penampilan ketua saat ini. Benar Ketua. Tidak mungkin Anda menghadiri acara itu dengan penampilan seperti ini. Kata yang lainnya. Mendengar perkataan anak buahnya yang ada benarnya itu membuat Jerry mati kutu. Dia hanya bisa menggaru-garu kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Maaf Ketua. Kami tadi malam melakukan patungan dan uang yang terkumpul kami gunakan untuk membeli seperangkat pakaian untuk Anda termasuk sepatu, jam tangan dan kacamata. Ketua bisa bersalin pakaian agar terlihat lebih pantas. Kata mereka. Hal ini benar-benar membuat Jerry merasa sangat terharu dan tidak bisa menolak lagi. Baiklah. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah mau bersusah-susah memikirkan tentang diriku. Kata Jerry dengan tangan bergetar menerima bungkusan pakaian baru dari anak buahnya itu. Ketua. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang telah Ketua berikan kepada kami selama ini. Bagiku yang sudah berusia 40-an ini, aku telah berhutang kepada 2 generasi. Mendiang ayah Ketua adalah orang yang sangat baik. Aku ingat ketika aku bergabung dengan Dragon Empire ini, ketika itu usiaku masih belasan tahun dan selalu meminta uang kepada mendiang ayah Anda untuk sekedar membeli sesuatu yang aku suka. Aku juga adalah orang yang bertanggung jawab menjaga mobil mendiang ayah Anda. Pokoknya asal dia datang ke villa ini untuk sekedar istirahat, aku akan berada di sekitar mobilnya untuk berjaga-jaga. Kata lelaki yang berusia sekitar 40-an ke atas itu. Baiklah Paman. Oh ya. Siapakah nama Paman ini? Tanya Jerry. Aku sendiri lupa siapa namaku. Tapi orang-orang memanggilku dengan sebutan Piranha. Mungkin karena gigiku yang tonggos ini. Kata lelaki itu. Baiklah Paman. Kalian tunggu di sini. Aku akan berganti pakaian dulu. Kata Jerry. Sebenarnya dia bisa membeli pakaian. Karena uang dari Ivan telah masuk ke dalam rekeningnya.
Dia berencana sambil menuju Megaton, dia akan singgah sebentar ke toko pakaian. Namun ternyata keadaan dirinya yang sudah jatuh miskin itu menjadi perhatian anak-anak buahnya membuat Jerry menjadi mati kutu dan tidak lagi bisa menolak pemberian itu. Setelah dia selesai mengenakan pakaian yang dia terima dari Paman Piranha tadi, dia pun keluar dari kamarnya dan berjalan penuh gaya. "Nah, itu baru tuan muda," kata mereka sambil tertawa senang. "Apakah masih terlihat seperti tuan muda?" tanya Jerry sambil memperhatikan dirinya sendiri. "Persis sekali tuan muda, tetap tuan muda walaupun orang itu jatuh ke lumpur, tetap tuan muda juga namanya," kata Paman Piranha. "Ya, tuan muda jatuh ke lumpur namanya," kata Jerry sambil tergelak. "Aku akan duduk-duduk dulu di depan. Ingatkan kalau sudah pukul 3 sore. Kita harus segera berangkat ke Megaton," kata Jerry. "Siap tuanmu." Salah. "Siap ketua," kata Paman Piranha diikuti oleh gelak tawa dari yang lainnya. Episode sebelumnya. Menjual mobil kepada Ivan. Episode berikutnya. Bocornya rencana Robin. Keriting. Jessica. Ada informasi apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Tanya seorang pemuda yang sedang duduk di kursi ketua didampingi oleh dua orang lelaki setengah baya. Jerry. Apakah kau akan menghadiri acara peresmian Hotel Mega itu sore ini? Tanya seorang gadis kepada pemuda yang ternyata adalah Jerry itu melalui panggilan telepon. "Iya, aku akan pergi ke Megaton untuk menghadiri acara itu," jawab Jerry. "Kalau boleh aku memberi saran, sebaiknya jangan datang ke Megaton. Ini karena Robin telah mengatur perangkap untukmu. Dia juga terus-menerus menghasut Fardi dan Cynthia untuk memprovokasi dirimu nanti dalam acara itu. Tujuannya adalah memancing kemarahanmu. Jika kau marah, kau pasti akan menyerang mereka. Robin akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuhmu dan Ryan juga Daniel dengan alasan mempertahankan diri. Aku mendengar sendiri tentang rencana ini dan mereka menyebutkan nama terakhir sebagai sasaran utama mereka," kata Jessica. "Tidak bisa Jessica. Aku harus pergi memenuhi undangan mereka. Usahakan agar kau tidak terlibat jika terjadi bentrok nantinya," kata Jerry tetap dengan pendiriannya. "Katakan padaku di mana saja mereka memuaskan kekuatan mereka dan berapa jumlah keseluruhan anak buah mereka," tanya Jerry pula. "Mereka memuaskan hampir 500 orang di sekitar hotel dan sekitar 100 orang di dalam aula tempat acara itu berlangsung nanti. Satu pesanku. Jangan mudah terprovokasi oleh kata-kata yang akan mereka ucapkan kepadamu," pesan Jessica. "Cepat sekali mereka mengumpulkan kekuatan. Apakah kau bisa memberiku sedikit bocoran dari mana orang-orang ini didapatkan oleh Fardi?" tanya Jerry. "Bukan Fardi tapi Robin yang menyewa orang-orang dari Megaton dan sekelompok pembunuh bayaran dari New Village. Mereka ini pelarian entah dari mana dan menetap di perkampungan itu. Di pertemuan nanti, walaupun Robin tidak menampakkan diri, namun seluruh rencana berada dalam genggamannya. Itulah yang aku khawatirkan," kata Jessica. "Katakan kepada Jimmy untuk menyingkir bersamamu. Karena ketika bentrok terjadi, aku tidak akan pandang bulu," kata Jerry. "Baiklah Jerry. Aku akan mengingat pesanmu. Lalu apa rencanamu?" tanya Jessica. "Tidak. Aku tidak memiliki rencana apapun.
Aku hanya mengikuti rentak mereka saja, jawab Jerry. Jelas dia tidak akan membocorkan rencananya kepada orang yang tidak tahu asal-usulnya seperti Jessica ini. Bagi Jerry, dia menganggap Jessica dan Jimmy ini seperti membeli kucing dalam karung. Ya sudah kalau begitu. Ingat untuk tidak terprovokasi. Banyak pejabat penting di sana nanti. Mereka pasti akan membela Robin jika kau memulai menyerang mereka. Baiklah. Terima kasih atas informasi darimu Jessica. Kata Jerry mengakhiri panggilan sambil menatap serius ke arah dua orang lelaki setengah baya yang duduk di depan kiri dan kanannya. Tuan Syam dan ayah angkat. Apakah Anda sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Jessica? Tanya Jerry. Robin ini benar-benar tidak ada jeranya. Dia menunggangi keluarga Ramendra secara brutal. Licik sekali, kata Draco. Kalau masalah mematahkan rencana dari Robin ini mudah saja. Jika mereka memprovokasi kita, maka balas dengan provokasi pula. Daniel adalah orang yang tepat. Dia bisa memancing kemarahan siapa saja dengan cara yang dia miliki. Daniel tidak ada duanya dalam urusan ini, kata Tuan Syam. Memang aku akui bahwa Daniel memang ahli dalam hal ini. Namun aku sangat mengkhawatirkan keselamatan sahabatku itu, kata Jerry. Anda jangan khawatir ketua. Harry sudah berada di sana untuk membaca keadaan. Ketika mereka mencium adanya tindakan yang dapat mencelakai Anda bertiga, mereka pasti akan bertindak cepat untuk melindungi. Kata Tuan Syam berusaha meyakinkan Jerry. Tetap saja aku khawatir. Tidak masalah jika aku yang cedera. Tapi jika itu sahabatku, aku pasti akan mengamuk. Kata Jerry. Di mana baju anti peluru milikmu yang aku beri dulu? Tanya Draco. Ada. Tapi yang satu lagi ada pada Ryan. Aku tidak tahu apakah dia membawanya ke Metro City ini atau tidak. Jawab Jerry. Mengapa kau berikan kepada Ryan? Apakah dia pernah terlibat masalah dengan kelompok gangster? Tanya Draco. Itu sudah lama ayah. Ketika aku menumpas orang-orang yang dikirim oleh Harry untuk menyerang Starhill menggunakan obat-obatan terlarang, Ryan lah yang menjadi ujung tombaknya. Oleh sebab itu aku memberikan baju itu kepadanya. Jawab Jerry. Tidak perlu khawatir kalau masalah itu. Aku memiliki beberapa. Kata Tuan Syam membuat Jerry berbinar-binar. Baiklah. Sampai bertemu di Megaton. Kata Jerry lalu segera berdiri dan mengikuti Tuan Syam untuk mengambil dua helai baju anti peluru. Hotel Mega, Megaton. Saat ini di depan Hotel Mega telah banyak orang-orang berdatangan sehingga membuat tempat parkir di depan hotel maupun di tempat parkir khusus di dalam hotel tersebut penuh sesak. Berbagai kendaraan mewah terparkir di sana membuat pemandangan itu benar-benar berbeda dari hari biasanya. Di ujung jalan tampak dua mobil sport Mercedes dan Jaguar meluncur mulus dan memarkir mobil tersebut sesuka hatinya membuat orang-orang yang berada di sana merasa tidak senang. Namun ketika melihat siapa yang keluar dari dalam mobil tersebut, mereka langsung bungkam dan berpura-pura tidak melihat. Kini tampak tiga orang anak muda berjalan meninggalkan mobil yang melintang membujur itu menuju ke arah kerumunan orang-orang yang memelototi kendaraan yang terparkir sungsang tersebut. Wah! Satu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan pemilik perusahaan Future of Company di sini. Kata mereka begitu melihat tiga orang pemuda itu menghampiri mereka dengan senyum merendah.
Apakah aku mengenalmu? Tanya pemuda yang dikatakan sebagai pemilik Vogue itu. Ah, maafkan saya Tuan. Sudah tentu Anda tidak mengenal saya. Tapi siapa yang tidak mengenal Anda? Penguasa 3 kota besar yaitu Metro City, Star Hill dan Country Home. Kata lelaki itu dengan gaya bicara menjilat yang memuakkan. Oh, bagus. Ternyata Anda pandai mengukur betapa tingginya gunung dan dalamnya lautan. Kata pemuda itu lalu kembali berkata, kau jaga mobilku itu. Jangan sampai lecet. Hehehe. Saya akan menyuruh tukang parkir untuk menjaga mobil Anda Tuan Penguasa. Kata lelaki itu tersenyum sumbing. Ryan dan kau Daniel. Ayo kita temui yang lain. Mereka ini hanya sampah bagiku. Sama sekali bukan kelasku untuk berbicara dengan penjilat seperti ini. Kata pemuda itu kepada kedua sahabatnya yang bernama Ryan dan Daniel. Ternyata kau pintar juga memprovokasi orang. Aku kira kau hanya bisa marah, Jerry. Kata Daniel sambil tertawa. Sebatas itu aku bisa. Tapi selanjutnya nanti adalah bagianmu. Kata pemuda bernama Jerry itu. Kau tenang saja. Aku akan membantai telinga mereka sampai berdarah. Asalkan satu. Kau tidak boleh terpancing lebih dulu. Jika kau terpancing, maka gagallah sudah rencana kita. Kata Daniel diikuti tawa dari Jerry dan Ryan. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam. Keluarkan kartu undangan kalian. Aku tidak mau nanti tukang sambut tamu itu nyinyir hanya karena kertas pembungkus belacan ini. Kata Jerry sambil mengacungkan kartu undangan eksklusif itu membuat semua yang mendengar jadi terbengong-bengong. Bisik-bisik di antara mereka kini terdengar seperti dengungan lebah. Apakah dia pemilik perusahaan Future of Company? Tanya mereka kepada yang lainnya. Benar. Dia adalah penguasa 3 kota besar. Bahkan dia juga memiliki proyek di Mega tahun ini. Jawab yang lainnya. Pantas dia begitu arogan. Alah sudahlah. Orang kaya kan bebas. Sudah lama aku tidak menyumbat mulut orang dengan uang. Kata Jerry tanpa menoleh membuat mereka yang bergosip tadi segera menutup mulut mereka. Episode sebelumnya. Dendam Tuan Abraham. Episode berikutnya. Robin Monyet.